Apakah Anda sekarang berada di Jakarta? Ya. Pusat Laboratorium Forensik adalah salah satu pendukung utama dari Barreskrim Mabes Polri. Namanya belakangan mencuat karena keberhasilannya mengungkap banyak kasus. Bagaimanakah sebenarnya proses yang terjadi di dalam? Saya akan langsung mengajak Anda untuk masuk dan melihat analisa serta pemeriksaan yang berlangsung di Laboratorium Forensik. Pusat Laboratorium Forensik Polri didirikan di Jakarta 15 Januari 1954. Tugas utama Puslapfor adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti dalam proses penyidikan sebuah kasus. Untuk mengungkap suatu peristiwa pidana itu dimulai dari olah TKP, tempat kejadian perkara. Itu lapor yang turun. Setiap kasus apapun, terutama kasus-kasus yang merupakan transnational crime, kayak kejahatan narkotika, terorisme, senjata api, senjata peledak dan sebagainya. Nah, setelah kita olah TKP, kita mengambil sampel-sampel bukti atau berkaitan dengan tersangkanya. Bukti ini dibawa, barang bukti ini kita bawa ke laboratorium. Apakah Anda sekarang berada di Bandung? Tidak. Proses penyidikan kejahatan secara ilmiah lazim disebut scientific crime investigation. Poligraf termasuk teknologi yang kerap digunakan untuk mendeteksi kejahatan. Alat uji kebohongan ini adalah salah satu rangkaiannya. Akurasi alat ini diyakini di atas 90%. Tes selesai, silakan buka mata. Selain menguji subjek manusia, laboratorium forensik juga dilengkapi dengan uji balistik yang berperan dalam kasus penyalahgunaan senjata api. Dalam uji balistik, subjek utama yang diteliti adalah anak peluru dan selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Puslapfor juga dilengkapi dengan shooting room atau ruang uji penembakan. Setelah senjata barang bukti ditembakkan, anak peluru percobaan akan dibawa ke ruang uji balistik. Disinilah sidik jari senjata api dicocokkan. Puslapfor juga masih menyimpan banyak barang bukti dari berbagai perkara. Meski telah selesai diteliti, museum barang bukti ini masih dirawat dengan baik. Barang bukti ini dikumpulkan Pusat Laboratorium Forensik dari berbagai tempat kejadian perkara. Dan barang-barang bukti inilah yang akhirnya bercerita untuk mengungkap sebuah kasus. Dari Jakarta, Priska Niken, Abdul Manap, Metro TV. Anda masih di Mata Najwa episode X-Files. Saatnya saya undang ke studio Mata Najwa Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Barreskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wahyu Suprapto. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kalau kita bicara soal olah TKP, Crime Scene Investigation, CSI, di Indonesia sendiri siapa saja yang terlibat langsung kalau kita bicara soal itu? Di antaranya di sini menyangkut dari Laboratorium Forensik, kemudian dari Inavis atau dulu terkenal sebagai identifikasi, kemudian ada dari anjing pelacak, khusus untuk case-case tertentu. Misalnya narkoba atau bom itu bisa menggunakan itu. Kemudian dari psikologi forensik, kemudian dari kedokteran, pusat kedokteran polisi, Pusdoskes, atau kemudian kedokteran forensik. Masing-masing jadi tugasnya perannya spesifik. Misalnya seperti apa? Kalau kita bicara soal laboratorium forensik, spesifiknya akan meneliti yang mana? Kalau bicara itu kita mempunyai tupoksi yang berbeda. Kalau misalnya Inavis atau identifikasi yang pasti dia fingerprint daripada pelaku barangkali tertinggal di tempat kejadian perkara. Sidik jari jadi ya? Sidik jari itu Inavis atau identifikasi. Untuk di Laboratorium Forensik Polri, kita itu memeriksa benda mati. Di mana benda mati yang kita cari, kita dapatkan, kita kumpulkan di tempat kejadian perkara itu nanti diharapkan benda mati itu yang berbicara di depan sidang pengadilan. Kalau kita menggunakan benda mati, yang pasti dia tidak bisa berbohong. Dia tidak bisa dalam tanda kutip dibayar untuk berbohong atau disuruh oleh seseorang untuk berbohong.
Jadi apa yang kita dapatkan dalam rangka proses di tempat kejadian perkara itu, benda mati itu nanti diharapkan bisa berbicara dalam sidang pengadilan untuk meyakinkan para jaksa dan hakim dalam sidang itu. Ada contoh spesifik mungkin barang bukti sederhana yang mungkin saja terlewat tetapi tidak terlewatkan dan akhirnya malah justru bisa membongkar kasus tertentu yang bisa Anda ceritakan ke pemirsa? Pembunuhan misalnya atau disertai dengan perkosaan. Di situ biasanya kita agak terlena adanya rambut misalnya dalam kasus seperti itu. Satu rambut yang kita temukan di tempat kejadian perkara misalnya di hotel, di ruangan atau di mana, itu nanti bisa mengungkap dari satu rambut itu barangkali dengan DNA-nya, pertama golongan siapa, kemudian DNA-nya itu. Kemudian itu nanti akan mengungkap kira-kira siapa ini. Ada kasus spesifik yang Anda tangani langsung selama Anda sudah hampir 30 tahun berkarir di Lapor? Ada satu kasus boleh dikatakan internasional, kita mendapatkan dari FBI. Ada kasus penghukuman tahun 86 bulan Mei kalau nggak salah itu. Jadi ada seseorang yang... Di mana tuh Pak penghukuman? Di Jakarta. Tahun 86? 86 Mei tanggal 15 kalau nggak salah itu penghukuman. Berusaha mau mengebom dengan launcher itu ke kedutaan Amerika dan kedutaan Jepang. Jadi upaya untuk meledakan? Ya, di target yang diberikan mestinya ke salah satu kedutaan itu tidak nyampe, jadi turun di depan kedutaan itu. Dan di situ kita mendapatkan barang bukti yang sangat lengkap waktu itu. Kemudian kita teliti terus bagaimana merakitnya, bagaimana membuatnya, apakah isian daripada eksplosif itu kita sudah itu. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan yang paling signifikan adalah fingerprint sidik jari tadi itu. Dari sidik jari itu kita mencoba koordinasi dengan identifikasi atau investigasi seperti itu. Di Indonesia tidak ada yang sama. Nah, diperkirakan di luar negeri. Kita mencoba mengirimkan data yang kita temukan di launcher itu. Karena di launcher itu diisolatif, kemudian kita dapatkan fingerprint dan darah di situ. Kita itu berlakunya waktu itu, suatu hari FBI menangkap seseorang di negara Nepal kalau nggak salah. Sana. Seorang Red Army lah semacam itu dari Jepang itu. Dia beberapa kali melakukan pengeboman di beberapa negara di dunia ini. Ketangkap oleh FBI di sana. Kemudian mereka mencoba berkoordinasi dengan polisi Indonesia. Apakah kira-kira ada kaitannya? Kita bisa memberikan kontribusi dari darah. Kemudian itu ternyata sidik jari yang kita temukan di launcher tadi itu identik dengan orang yang ditangkap oleh FBI di Nepal itu. Akhirnya FBI datang ke Indonesia melihat barang bukti, kesamaan apakah barang bukti yang ditemukan di Indonesia itu ada kesamaan barang bukti dengan negara-negara lain. Kemudian kita dibawa tim penyidik waktu itu, dibawa ke Amerika Serikat, dibandingkan dengan beberapa negara yang ada itu. Hanya barang bukti kita yang bisa meyakinkan bahwa ini adalah dari sana. Kematian memang rahasia Tuhan, tapi kejahatan kemanusiaan tak boleh dibiarkan. Banyak kasus terpendam berakhir pada si kambing hitam, sedang para pelaku utama tetap nyaman di singgasana. Gelapnya misteri kejahatan bisa dibongkar ilmu pengetahuan. Forensik dapat menjelaskan yang buram, mengangkat bukti-bukti yang karam. Kasus misterius dibuka dengan data, mengusik mereka yang berdosa. Membuka jalan agar keadilan tak kandas, asalkan hukum tak dipangkas.